Hai guys, di video kali ini saya akan update soal alasan kenapa Bitcoin bisa pump kemarin. Lumayan pumpnya juga dari low-nya 18.500 bisa sampai ke 19.500 pada saat ini. Yang akan kita bahas dan ada juga sedikit info mengenai Chainlink. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kalau kita lihat close-nya bagus sekali, ya. Jadi bisa close dengan hijau dan kuat juga candle-nya. Kemarin ada candle merah seperti ini, dipikir bearish, tapi rupanya close daily pada kemarin bisa berlangsung dengan baik. Jadi untuk skenario bullish-nya sekarang lebih kuat ya teman-teman, karena price action daripada yang ini. Dia sempat naik ke 19.800 topnya, dan sekarang stabil di 19.500-an. Dia tidak jadi breakdown daripada yang ini. Kalau kita lihat ketika breakdown terjadi, di sini, itu satu candle, kemudian dua candle, dia sudah langsung balik lagi ke atas garis support ini, dan candle yang setelahnya itu langsung naik ke atas, meluncur ke atas. Jadi, semacam fake out saja yang terjadi di sini ya. Oke. Sekarang kita harus lihat dulu dia polanya membentuk apa yang sekarang-sekarang ini. Kalau misalnya polanya bullish segitiga misalnya, itu bisa menjadi continuation pattern, dia mengikuti tren sebelumnya yaitu naik, maka dia akan naik dari situ. Perlu kita ketahui juga di daerah sini ada supply zone di 20.000 sampai 20.200-an. Kemungkinan bisa ada rejection dulu dari situ. Habis itu kita lihat apakah dia bisa ada buying pressure yang kuat atau tidak untuk menembus neckline yang ini, garis ini. Nah, jelas sekali di 20.300. Kalau bisa tembus maka dia bisa ke harga yang lebih tinggi, itu di sekitar 22.500 ya untuk target jauhnya. Itu pas 22.500 itu target pas dengan daerah supply zone dan dekat dengan daerah resistance yang ada di sini, dan ada juga garis resistance di yang garis miring ini ya teman-teman. Jadi untuk sekarang skenario bullish-nya itu lebih kuat ya, melihat pergerakan price action kemarin yang cukup baik ya. Nah, kenapa bisa naik ya? Alasannya karena Bank of England kemarin malam itu sekitar jam 7-8 malam, mereka umumin bahwa mereka akan memulai quantitative easing lagi ya. Jadi mereka bakal membeli bond-bond yang jadi obligasi yang mereka keluarkan khususnya untuk yang jangka waktu lama ya. Nah, ini langsung membuat market itu berbalik arah, tidak jadi lagi ke bawah, dan Bitcoin juga naik. Kalau kita lihat itu sekitar jam 7, ya jam 7 malam ya, ini candle-nya naik sampai jam 11 malam, naik lumayan sampai ke 19.500 karena adanya berita ini. Dan ketika bagusnya lagi adalah ketika suatu bank itu melakukan quantitative easing, nggak mungkin dia bulan depan langsung stop quantitative easing-nya, pasti akan berlangsung setidaknya beberapa bulan. Sama seperti ketika mereka melakukan quantitative tightening, pasti mereka lakukan minimal beberapa bulan dan bisa bertahun-tahun. Tetapi ini dia sudah mulai, ya. Artinya apa? Mereka membutuhkan uang untuk membeli bond-nya. Jadi mereka dapat uangnya dari mana? Dapat uang dari print uang. Nah,
Kalau print uang, maka market yang risky seperti Bitcoin dan saham ini itu bisa naik ya teman-teman. Dan ini baru dari Bank of England saja ya. Nggak tahu untuk yang Eropanya bagaimana, dan apalagi kalau misalnya sampai Federal Reserve itu mulai melakukan quantitative easing lagi, maka itu bakal bullish banget buat Bitcoin dan saham. Dan ini baru Bank of England saja. Ini hari ini tanggal 29 September kita masih 2 hari lagi kita akan ada close monthly-nya ya. Close monthly-nya ini usahakan tidak lebih rendah dibandingkan harga 20.000 ya teman-teman. Jadi menurut saya harus di atas 20.000 biar close-nya itu tidak jelek ya. Sekarang kalau misalnya close sekarang itu jelek sekali. Bikin lower low dia close-nya. Setidaknya ya di 20.000 nanti maka candle-nya itu agak cantik sedikit ya, tidak terlalu uh, jelek atau bearish. Jadi, dan kalau kita lihat juga di volumenya itu, volume bulan ini cukup gede. Itu menunjukkan ada buying pressure yang kuat meskipun, jadi kalau kita lihat ini memang dia ada naik ya, ada turun, memang merah kondisi sekarang, tetapi dengan volume yang kuat itu berarti yang beli juga banyak ya di kondisi sekarang ini. Beda dengan di bulan Juni, volumenya itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan sekarang. Jadi ini tidak ada yang beli di sini di bulan Juninya. Bulan September banyak yang beli. Candle-nya juga indecisif, tidak jelas arahnya kemana. Jadi kemungkinan besar Oktober bisa jadi bulan yang bullish untuk Bitcoin, bisa saja ya. Kita hanya bisa berharap dan analisa kira-kira probabilitasnya itu yang lebih besar lebih kemana. Kalau kita lihat di XY, ketika kemarin itu terjadi, Bank of England-nya itu umumin itu langsung turun juga di XY-nya, terus ke bawah. Breakdown daripada structure ini. Dan kalau kita lihat dari ininya, masih berada di garis support yang ini. Kalau breakdown lagi dari sini, maka itu akan lebih bullish lagi buat Bitcoin. Tapi ini merupakan tanda awal, ada bearish divergence yang terbentuk di sini. Sini. Sangat jelas sekali di time frame 4 jam ya. Jadi wajar saja kalau misalnya ini turun. Bagus untuk Bitcoin. Dan ada berita besar juga dari Chainlink. Ini dia berpartner dengan Swift, merupakan sistem pembayaran yang berdasarkan yang dibuat oleh negara-negara yang mendukung dolar Amerika Serikat. Tapi menurut saya ini bullish banget buat Chainlink. Makin menambah kekuatan atau fundamentalnya pada Chainlink ini, dan menurut saya di next bull run Chainlink bisa menjadi koin yang performanya itu cukup bagus. Menurut saya Chainlink ini semacam blue chip-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya murah ya, ini teman-teman akumulasi nggak masalah. Chainlink ini menurut saya bagus banget. Oracle nomor 1 di kripto. Paling banyak kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan besar. Ya, ada ratusan perusahaan yang bekerja sama dengan Chainlink. Dan bullish buat Oracle, bullish buat Chainlink. Ya. Dan secara garis besar, makin banyak adopsi terhadap kripto. Jadi menurut saya, tetap kripto akan ada di sini, meskipun harga sedang down banget di sini, tapi
pada suatu saat dia akan mulai naik lagi dan bisa membuat all time high yang baru lagi ya. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ketika saya sehat nanti, saya akan lebih memberikan lebih banyak informasi lagi ya teman-teman. Ada beberapa video yang saya mau share juga mengenai airdrop, seperti ada event optimism yang sekarang sedang berlangsung. Teman-teman bisa cari itu. Eh, Teman-teman bisa dapatin NFT di situ. Optimism Quest. Jadi teman-teman melakukan tugas-tugas di sini nanti bisa dapat NFT seperti ini ya. Mungkin bisa ada potensi untuk mendapatkan token OP lagi mungkin ya. Kita hanya bisa berspekulasi. Ada juga airdrop, Zcasing dan lain-lain ya. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.